Seberapa jauh perbedaan teknologi Amerika Serikat dan China? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Dari mencopas sampai bangkitnya teknologi China hari ini mulai menempati panggung utama di dunia. Bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, posisi seperti apakah tingkat teknologi China dewasa ini? Kebangkitan perusahaan teknologi China dalam beberapa tahun terakhir sangatlah cepat. Pada tahun 2016, New York Times secara khusus membuat video berdurasi 5 menit untuk memperkenalkan WeChat, the super app, yang telah berpenetrasi dalam segala kehidupan orang China, dengan pengguna lebih dari 1 miliar. Video ini tidak hanya menjadi topik pembahasan paling hot di media sosial Tiongkok, tetapi juga menimbulkan efek luar biasa di negara-negara barat. Dalam 5 tahun terakhir, industri e-commerce dan pembayaran seluler China telah memimpin dunia. Artikel ini juga menggabungkan data dari banyak organisasi dan pasar peneliti kelas dunia, seperti McKinsey, Goldman Sachs, maupun Bloomberg. Persaingan teknologi Amerika Serikat dan China dalam masyarakat global mungkin bisa dilihat dari kata kunci Galapagos, suatu nama tempat di Kepulauan Ekuador, Amerika Selatan, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Kelon. Tempat ini sangat terkenal dalam sejarah sains dunia, karena memiliki ekologi spesies yang sangat unik. Ketika Charles Darwin tiba di Kepulauan Galapagos di Beagle, baru muncullah istilah The Origin of Species yang sangat terpopuler di dunia, teori evolusi. Konten tersebut menggambarkan lingkungan teknologi China sebagai teknologi Galapagos. Dalam 20 tahun terakhir, Amerika Serikat terus-menerus dikejar dan disalib China dalam berbagai aspek. Pada tahun 2007, Amerika Serikat telah dilampaui China dalam hal ekspor. Pada tahun 2011, China juga telah melampaui Amerika Serikat di bidang manufaktur. Dan diperkirakan pada tahun 2030, GDP China juga akan menyalip Amerika Serikat menjadi perekonomian terbesar di dunia. Dari perspektif infrastruktur seperti jalan tol, kereta cepat, bandara airport, smart city, maupun fasilitas perangkat keras sekolah lainnya. Atau jika Anda pernah lihat ke Amerika Serikat, Anda akan tahu bahwa infrastruktur mereka benar-benar tidak bisa menandingi banyak kota di China. Infrastruktur Amerika Serikat sangatlah tua dan terberakang. Yang bisa dibanggakan Amerika Serikat hari ini, yaitu bidang militer, pertahanan, pendidikan tinggi, dan US dolarnya. Tentu saja, yang paling intinya adalah bidang teknologinya. Tetapi rasa superioritas mereka telah lama memudar. Hasil penelitian menunjukkan selama 20 tahun terakhir, orang Amerika telah mengalami 3 tahap perubahan mental dalam menghadapi pertumbuhan pesat teknologi China. Pertama, orang Amerika tidak percaya bahwa China bisa punya teknologi mutakhir. Sampai mereka merasa bahwa China cuma bisa mencopas teknologi Amerika. Sampai akhirnya hari ini, orang Amerika mati-matian memblokir semua teknologi China. Hari ini, Amerika Serikat telah memasuki perubahan mental tahap keempat. Mereka sangat takut bahwa tingkat teknologi China akan menyeimbangi, bahkan menyalip Amerika Serikat. Dari perspektif nilai pasar tersendiri, raksasa teknologi China seperti Tencent, Alibaba, ByteDance, maupun DiDi sudah berada pada tingkat yang setara dengan Google, Facebook, Amazon, maupun Microsoft. Di bidang e-commerce, total penjualan China telah melampaui lebih dari 2 kali lipatnya Amerika Serikat. Dalam hal pembayaran seluler, orang Amerika masih dalam tahap menulis cek atau kartu kredit. Dan China telah memasuki mata uang digital cryptocurrency atau DCEP. Perubahan ini juga dapat dilihat dari sikap para pengusaha China. Saat ini, pengusaha China masih terus mengunjungi Silicon Valley, termasuk Ricky sendiri. Dan mereka akan terus berpartisipasi dalam investasi di Amerika Serikat. Namun, para pengusaha China ini bukan lagi dengan cara mengagumi seperti dulunya. Pikiran demikian telah menjadi sejarah. Silicon Valley bukan lagi Silicon Valley yang luar biasa, yang selalu menjadi idola ataupun pujaan dunia.
Karena China sendiri telah menciptakan Silicon Valley-nya sendiri, yang setara atau bahkan jauh lebih superior. Orang-orang di Silicon Valley sendiri mengatakan, dominasi teknologi Amerika di masa lalu sudah tidak ada lagi, atau istilah pepatah, imperial arrogance is ending. Kesombongan Amerika telah berakhir. Yang patut diketahui orang Amerika, kemajuan teknologi di China dicapai dalam lingkungan yang sangat berbeda dari Amerika Serikat. Seperti kata kunci di atas, teknologi Galapagos. Ekologi teknologi yang sama sekali tidak bisa dipahami orang Amerika atau dunia luar lainnya. Itulah sebabnya mengapa orang Amerika merasa panik. One thing for sure, kebangkitan teknologi China adalah hal yang sangat menyakitkan bagi Amerika Serikat. Why? Karena kebangkitan teknologi China memukul langsung titik keunggulan Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memonopoli banyak kepentingan di dunia, terutama keuntungan di bidang sains dan teknologi. Perusahaan teknologi Amerika Serikat menciptakan lebih dari 7 juta lapangan pekerjaan, di mana pekerjaan ini 2 kali lipat lebih tinggi dari gaji rata-rata di industri lainnya. Menurut McKinsey, bahkan perusahaan non-teknologi di Amerika Serikat, pendapatan mereka 50% jauh lebih tinggi dibanding perusahaan digital di Eropa. Amerika Serikat adalah pembuat standar teknologi global, dari USB sampai ke teknologi jaringan. Amerika Serikat adalah yang pertama menciptakan standar, dan kemudian dunia mengikutinya. Karena itu, perusahaan teknologi Amerika dapat memperoleh keuntungan mutlak lebih dari 180 miliar dolar dari pasar luar negeri setiap tahunnya. Karena itu, teknologi adalah senjata ajaib Amerika Serikat, seperti lampu Aladin. Makanya, sekarang Anda bisa mengerti mengapa Donald Trump berusaha menghancurkan kebangkitan Huawei dan teknologi China lainnya. Pada dasarnya, perkembangan teknologi Amerika Serikat dan China dalam persaingan dunia internasional masih agak tertinggal bila dibandingkan Amerika Serikat. Tetapi momentum ke atasnya juga sangat cepat, dan kedua belah pihak memiliki keunggulan tersendiri. Tingkat teknologi China secara keseluruhan saat ini sekitar 52% dari Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 2012, 9 tahun yang lalu, tingkat teknologi China hanya 15% dari Amerika Serikat. Aspek lemah dari China saat ini masih dalam teknologi semikonduktor dan perangkat lunak untuk industri. Tingkat elektronisasi perusahaan non-teknologi di China hanya mencapai 36% dibanding Amerika Serikat. Dalam sektor investasi, sekitar 40% dari perusahaan teknologi Amerika Serikat. Dan kesenjangan dalam pengembalian pasar luar negeri mungkin lebih besar lagi. Tidak sampai 28% dari perusahaan teknologi Amerika. Misalnya, Apple hanya perlu 3 hari untuk mendapat keuntungan dari pasar luar negeri, dibanding Tencent yang harus menggunakan waktu 1 tahun di pasar luar negeri untuk memperoleh keuntungan yang sama. Namun, sebaliknya, China memang jauh lebih kuat di bidang e-commerce dan digital internet. Dalam 2 aspek ini, China hampir mencapai 63% dari total pendapatan Amerika. Perusahaan unicorn teknologi China memiliki penilaian total 69% dari total Amerika. Sedangkan di bidang modal ventura, tingkat teknologi China telah mencapai 85% dari Amerika dan akan terus meningkat karena pasar China 5 kali lipat lebih besar dibanding Amerika. Yang paling dominan di China saat ini adalah bidang teknologi terobosan aplikasi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Makalah tentang kecerdasan buatan yang diterbitkan oleh para ilmuwan China dan di jurnal INPI telah mencapai 90% lebih dibanding Amerika Serikat. Dan menurut prediksi, China akan menyalip Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam bidang Artificial Intelligence pada tahun 2028. Sedangkan di sektor Smart City atau kota cerdas maupun mobil otonom, China bahkan sangat berpotensi menjadi setter atau pembuat standar teknologi dunia.
Jadi, in the old days, all American tech execs had to do to see the world's cutting edge was just to walk out the door. Now, they must fly to China, according to The Economist. Di masa lalu, kalau bos perusahaan teknologi di Amerika Serikat ingin melihat teknologi paling canggih di dunia, mereka hanya perlu berjalan ke depan pintu dan melihat keluar. Tetapi sekarang mereka harus terbang ke China untuk melihat secara keseluruhan. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju! Hai teman-teman, teman-teman bisa membayangkan dalam cuaca dan kondisi suhu yang sangat panas ini sehingga semua pakaian Ricky basah berkeringat, tetapi Ricky masih harus menyelesaikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.